Ya, jadi judul kita kan ada 3, yaitu Trinitas Ilahi, Roh Yesus, dan Kerajaan Allah. Kemarin kita membahas mengenai Trinitas. Ya. Di hari pertama dan hari kedua itu bukan hanya tentang Trinitas, tetapi juga tentang Roh Yesus. Tetapi kemarin kita hanya membahas tentang Trinitas, hanya fokus kepada perkara Trinitas Ilahi. Nah, makanya hari ini kita akan mempersekutukan tentang yang kedua, yaitu Roh Yesus yang terdapat di FKKP kita di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Ya. Tetapi persekutuan kita tentang Roh Yesus ini masih berada di dalam konteks Trinitas Ilahi. Karena yang hari pertama dan kedua itu masih ada di dalam Romawi 1 ya, tentang Trinitas Ilahi. Nah, sekarang mari kita melihat Roh Kudus dan Roh Yesus. Dalam Perjanjian Lama juga ada sebutan Roh Kudus, ya. Yaitu di dalam Yesaya 63 ayat 10 dan 11. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 11. Roh Allah disebut juga sebagai Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu hanyalah Roh Kudus, belum menjadi Roh Yesus. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus juga disebutkan ketika keterkandungan Yesus di dalam Maria, bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus, ya. Tetapi setelah Yesus ini melewati kematian, kebangkitan, maka Roh Kudus itu menjadi Roh Yesus. Ya, tadi kita doa bacakan bahwa Roh Kudus dan Roh Yesus digunakan secara bergantian di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7. Roh Kudus mencegah para rasul memberitakan Injil ke daerah tertentu. Ya, tetapi di ayat 7-nya Roh Yesuslah yang tidak mengizinkan mereka. Artinya apa? Artinya Roh Kudus ini adalah Roh Yesus. Roh Yesus ini adalah Roh Kudus. Inilah Roh Allah dalam Perjanjian Baru. Ada perbedaan antara Roh Allah dalam Perjanjian Lama dengan Roh Allah dalam Perjanjian Baru. Kenapa ada perbedaan? Karena Allah melalui proses, ya. Kalau Allah tidak melalui proses, tidak akan ada perubahan. Tadinya
Roh Allah ya hanyalah Roh Kudus. Tetapi di perjanjian baru, Roh Allah menjadi Roh Yesus. Ini sebuah perubahan karena suatu proses, tetapi bukan perubahan dari tidak sempurna menjadi sempurna, bukan. Allah tidak pernah tidak sempurna, Dia selamanya sempurna, dari kekekalan yang lampau hingga kekekalan yang akan datang. Kesempurnaannya tidak pernah berubah, tidak bisa lebih sempurna lagi karena Dia sudah sempurna. Yang dimaksud ada perubahan di sini adalah tadinya Dia hanyalah Roh Allah yang ilahi, kini menjadi Roh Yesus yang insani dan ilahi. Nah, kita masih membahas ini dalam kerangka Trinitas ilahi. Saudara-saudari, orang Kristen pada umumnya tahu bahwa Yesus adalah Putra dan Roh adalah persona ketiga dari Trinitas. Putra adalah persona kedua dari Trinitas. Tetapi persona kedua ini, yaitu Putra, dalam hal ini adalah Yesus, disebut dengan Roh Yesus. Yesus kan Putra, persona kedua. Roh itu persona ketiga, tetapi di sini dibaurkan Roh Yesus. Ya, persona ketiga dibaurkan dengan persona kedua, Roh Yesus. Ini apa? Ini adalah inkorporasi antara Putra dan Roh. Bapaknya di mana? Ingat, kemarin kita membahas Yesaya 9 ayat 6 bahwa Putra itu disebut dengan Bapa. Jadi inkorporasi Putra dengan Roh mencakup juga Bapa. Jadi poin saya adalah Roh Yesus ya adalah inkorporasi antara Bapa, Putra, dan Roh. Ingat, seluruh perjanjian baru itu memiliki Trinitas ilahi sebagai kerangka ya dan strukturnya. Itulah sebabnya saya tetap menggiring kita kepada perkara Trinitas ya. Jadi Roh Yesus adalah inkorporasi Bapa, Putra, dan Roh. Ini memperjelas kembali pembahasan kita kemarin. Walaupun Roh Yesus itu adalah Roh ya. Roh ini adalah tahap ketiga dari ekonomi Allah. Ya, dalam tahap ketiga ini Roh telah menggantikan peran Putra. Namun seperti tadi kita sudah lihat, Bapa dan Putra tetap hadir, tetap aktif terlibat di dalam peran Roh persona ketiga ini di tahap ketiga ekonomi Allah. Karena apa? Karena ketiganya tidak pernah terpisah. Ketiganya berbeda tetapi tidak pernah terpisah. Ketiganya serentak ada dan saling huni. Sejak kapan? Sejak kekekalan yang lampau
hingga kekekalan yang akan datang. Nah, penjelasan tadi menyadarkan kita mengapa kita sering kali berkata bahwa roh itu adalah perampungan Allah Tritunggal. Ya. Perampungan ketiganya. Ketiganya Bapa, Putra, dan Roh rampung di dalam roh itu, yang sesungguhnya adalah roh Yesus. Walaupun sebelumnya ada roh Allah, tetapi roh Allah ini belum rampung. Ya, ketika dia rampung menjadi roh Yesus, di dalam roh Yesus itu ketiganya rampung. Inilah perampungan Allah Tritunggal. Oh Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita bisa mengatakan bahwa Allah Tritunggal melalui proses dan rampung di dalam roh itu. Tetapi kita bisa tambahkan, roh itu adalah roh Yesus Kristus. Jadi Allah Tritunggal melalui proses dan rampung dalam roh Yesus Kristus. Luar biasa. Bagi saya ini juga cukup baru, saudara-saudari. Tadinya saya hanya mengingat roh itu, Allah Tritunggal rampung di dalam roh itu. Tapi hari ini saya menyadari Allah Tritunggal itu rampung dalam roh Yesus Kristus. Haleluya. Allah Tritunggal telah menjadi roh Yesus Kristus. Luar biasa, saudara-saudari, ungkapan ini. Jadi roh Yesus adalah roh Allah dalam perjanjian baru. Luar biasa, saudara-saudari. Sebelumnya roh Allah sudah ada, tetapi roh Allah dalam perjanjian baru itu adalah roh yang rampung, roh Yesus Kristus. Nah, sekarang mari kita melihat ya tentang roh perjanjian baru ini, saudara-saudari. Roh Yesus. Ya, roh perjanjian baru ini diberikan kepada kita umat perjanjian baru dalam dua cara. Cara yang pertama adalah dihembuskan dari mulut Yesus menjadi roh esensial di dalam kita. Cara yang kedua adalah dicurahkan dari surga menjadi roh ekonomikal bagi kita. Oh, berapa banyak orang Kristen menyadari tentang dua cara Allah memberikan rohnya, roh perjanjian baru kepada kita. Ya, yang terkenal di kalangan kekristenan ya hari Pentakosta ya. Roh itu dicurahkan dari surga. Tetapi sebetulnya ada dua cara. Pertama dihembuskan dari mulut Yesus, kedua dicurahkan dari surga. Yang pertama menjadi roh esensial di dalam kita. Yang kedua menjadi roh ekonomikal di atas kita. Ya, jadi urutannya sekarang kita tahu ya. Ya, pertama-tama untuk keberadaannya dalam keinsanian,
sebelum kita menerima roh esensial dan roh ekonomikal, pertama-tama Tuhan Yesus sendiri yang menerima ini terlebih dahulu. Ya, ketika dia dikandung, dia menerima roh esensial. Dan ketika dia melaksanakan ministrinya di bumi, dia menerima roh ekonomikal. Jadi terlebih dahulu manusia Yesus ini menerima dua aspek roh ini. Kemudian dia bangkit. Ketika dia bangkit, dia menghembuskan roh esensial itu ke dalam murid-murid, tetapi roh ekonomikal belum diberikan. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 49, Tuhan menyuruh murid-murid yang telah menerima roh esensial untuk menunggu, ya, menunggu pencurahan roh ekonomikal. Kenapa harus menunggu? Karena Tuhan Yesus harus naik terlebih dahulu, ya, dan di dalam kenaikannya dia ditinggikan, dan dalam peninggiannya, Kisah Para Rasul 2 ayat 32 dan 33, Tuhan Yesus menerima roh ekonomikal, ya. Jadi Tuhan Yesus tuh menerima roh ekonomikal tuh dua kali. Pertama untuk ministri bumiahnya ketika dia dibaptis. Itu pertama kali Tuhan Yesus menerima roh ekonomikal. Yang kedua adalah ketika dia naik, ditinggikan, dia kembali menerima roh ekonomikal. Itu menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 32-33. Dia menerima roh ekonomikal itu dari Bapa. Untuk apa? Untuk ministri surgawinya. Yang pertama untuk ministri bumia, yang kedua untuk ministri surgawinya. Oh, saudara-saudari, pembahasan ini bukan konsepsi agama, ya, bukan konsepsi alamiah. Bagi saudara-saudari yang kurang menuntut, kurang melatih roh, ya ini hanya akan menjadi perkataan-perkataan asing saja, ya. Ya, karena itu untuk menikmati berita-berita di FKKP, kita perlu benar-benar menuntut dan berlatih. Ya, barusan saya sudah menyampaikan dua aspek Roh Kudus, aspek esensial dari mulut Tuhan Yesus, dan aspek ekonomikal dari surga. Dan Tuhan Yesus sebagai manusia Allah pertama-tama yang menerima dua aspek roh itu. Dan kemudian kita hari ini juga bisa menikmati dua aspek roh ini, roh esensial dan roh ekonomikal. Tetapi di poin ini ada satu hal yang sangat penting, saudara-saudari, bahwa roh ekonomikal, atau kita boleh sebut juga dengan roh kuasa, ya, itu adalah bagi roh esensial. Jadi roh esensial lah yang terutama. Roh ekonomikal itu memang roh yang dahsyat, penuh kuasa, melaksanakan mujizat, melaksanakan tanda-tanda ajaib, mengusir setan, dan sebagainya. Mengurapi orang, memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Itulah roh ekonomikal, roh kuasa yang dahsyat. Kebanyakan orang Kristen di kekristenan hanya mengejar roh ekonomikal ini.
Tapi mereka sendiri tidak paham tentang istilah roh ekonomika. Mereka hanya taunya Roh Kudus yang berkuasa. Kita tahu bahwa mereka itu sebetulnya hanya mengejar roh ekonomika. Nah, kita harus menyadari dua aspek roh ini. Yang terutama adalah roh esensial. Roh ekonomikal diberikan untuk penyaluran roh esensial. Saudara-saudari, roh esensial itu untuk kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang batini, untuk pertumbuhan hayat, untuk keserupaan kita dengan Kristus dalam sifat, dalam hayat, dalam watak kita. Ini yang terutama. Roh esensial adalah untuk kehidupan kita. Nah, roh ekonomikal itu adalah untuk pelayanan kita. Ya, pelayanan apa? Pelayanan penyaluran roh esensial kepada setiap orang. Jadi, sungguh alangkah bodohnya orang-orang Kristen yang hanya mengejar roh ekonomikal. Kita boleh mendambakan roh ekonomikal, tetapi karena kita mendambakan penyaluran roh esensial kepada saudara-saudari. Kalau hanya mendambakan roh kuasa tanpa menyadari kebutuhan penyaluran roh esensial, maka sangat mudah kena tipu muslihat iblis. Iblis akan meniru kuasa-kuasa daripada Roh Kudus yang sejati. Di kekristenan penuh dengan orang-orang Kristen yang bodoh, yang hanya mengenal roh kuasa, mengejar roh kuasa saja, sehingga mereka tertipu oleh roh-roh palsu yang juga bisa meniru, ya, roh kuasa itu. Kita jangan seperti itu. Kita mengutamakan penyaluran roh esensial kepada setiap orang. Dan ketika kita berfokus kepada penyaluran roh esensial, otomatis roh ekonomikal akan menyertai pelayanan kita. Ingat, roh esensial itu untuk ekonomi Allah, penyaluran untuk hayat, ini hasrat hati Allah. Dan roh ekonomikal dibutuhkan untuk pelayanan kita dalam pelaksanaan kita atas pekerjaan ekonomi Allah. Karena itu saudara-saudari, janganlah mengejar roh ekonomikal. Roh ekonomikal tidak perlu dikejar, ya. Pertama-tama yang harus Anda kejar adalah Anda harus dipuaskan oleh roh esensial. Dengan cara makan dia, minum dia, menikmati dia, ya. Kita menikmati roh esensial. Kemudian barulah kita bisa melaksanakan amanatnya, yaitu menyalurkan Kristus sebagai roh esensial ke dalam setiap orang. Kenapa? Karena kita pasti akan disertai dengan roh ekonomikal. Roh ekonomikal itu kan digambarkannya seperti angin keras, ya, di hari Pentakosta itu, ya. Seperti lidah-lidah api itu untuk berbicara dengan kuasa, melakukan banyak tanda ajaib. Begitu dahsyatlah roh ekonomikal itu. Tetapi roh esensial itu digambarkan seperti air, air minum, ya. Tidak ada yang luar biasa dari air minum.
tetapi sangat vital. Oh, saudara-saudari, hari ini banyak orang dunia sedang kehausan. Banyak saudara-saudari terlantar, kehausan, butuh rawatan air kehidupan. Mereka memerlukan penyaluran roh esensial, saudara-saudari. Mereka perlu dipuaskan dahaga mereka. Karena itu, biarlah penyaluran roh esensial menjadi yang terutama bagi kita. Tidak perlulah kita terlalu mengejar roh ekonomikal, karena itu sifatnya otomatis. Ya, Tuhan sendiri yang akan menyatakannya tanpa perlu kita kejar, kita cari, kita minta. Yang kita minta hanyalah pemenuhan roh esensial itu. Kita sendiri dipuaskan terlebih dahulu dengan roh esensial itu. Kita sendiri minum roh itu, makan dia. Barulah kita akan dapat melaksanakan pemberitaan Injil, amanatnya. Dan roh ekonomikal pasti menyertai kita. Jadi sekali lagi, roh ekonomikal adalah untuk penyaluran roh esensial. Jangan dibalik, ya. Oh Tuhan Yesus. Nah, demikian juga saudara-saudari dengan ministry surgawi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak pernah bermaksud untuk mendemonstrasikan kuasa dan mujizat, memamerkan kekuatan. Bukan, Tuhan Yesus itu hanya satu. Dia ingin menyalurkan roh esensial ini ke dalam gerejanya untuk membangun tubuhnya, ya. Sehingga kita sebagai bejana-bejananya dipenuhi dengan roh esensial. Ya, dan Paulus itu adalah bejana yang sedemikian. Paulus sepenuhnya disusun oleh Roh Kudus dan Roh Yesus sebagai roh esensial. Ya. Oh Tuhan Yesus. Jadi inilah peran roh, persona ketiga dari Trinitas Ilahi dalam tahap ketiga dari ekonomi Allah. Ya, peran roh ini adalah terutama sebagai roh esensial. Nah, sekarang ini masih di hari yang kedua, ya, kita melihat di poin C. Poin C di hari kedua ini membawa kita mundur ke tahap kedua. Ya, tahap putra. Peran putra di tahap kedua ekonomi Allah. Ya, ini masih ada di dalam konteks Trinitas Ilahi. Ya, masih ada di Romawi 1 tentang Trinitas Ilahi sebagai kerangka seluruh perjanjian baru. Ya, poin C ini membawa kita mundur kembali ke tahap kedua, yaitu proses Allah Tritunggal di tahap kedua. Allah Tritunggal itu melalui proses. Ya. Di tahap kedua ini Allah Tritunggal melalui proses untuk apa? Untuk memiliki darah. Wah, ini luar biasa, saudara-saudari. Jarang sekali ini dibicarakan. Allah Tritunggal kan gak punya darah. Itulah sebabnya Allah Tritunggal melalui proses. Kalau Allah Tritunggal tidak melalui proses, bagaimana Allah bisa memiliki darah? Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28,
Ini jarang disadari, saudara-saudari. Allah itu memperoleh jemaat itu dengan darahnya sendiri. Darah Allah. Wow, Allah memiliki darah. Berapa banyak orang Kristen yang pernah menyadari ini, bahwa Allah tuh memiliki darah. Tetapi Allah dalam perjanjian lama jelas tidak memiliki darah. Itulah sebabnya Allah harus masuk ke dalam proses di tahap kedua, ya, tahap inkarnasi, putra menjadi daging. Supaya apa? Supaya Allah memiliki darah. Kenapa Allah harus memiliki darah? Karena ada kebutuhan penebusan, ya. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tuntutannya adalah darah harus dicucurkan. Manusia harus mati. Artinya harus ada darah yang dicucurkan. Dibutuhkan darah manusia untuk penebusan. Tetapi kalau hanya ada darah manusia saja, ya itu hanya darah manusia, tidak punya khasiat kekal. Darah manusia saja itu tidak punya khasiat untuk menebus. Nggak bisa menebus manusia yang jatuh. Karena itu dibutuhkan khasiat kekal. Dan khasiat kekal ini ada di dalam diri Allah. Darahnya harus darah manusia untuk penebusan. Tetapi darah manusia ini harus memiliki unsur kekal, khasiat kekal. Maka dibutuhkanlah darah Allah. Maksudnya itu adalah darah manusia Allah. Di satu sisi ini adalah darah manusia, di sisi lain ini adalah darah Allah. Ya. Di sisi lain diperlukan kematian manusia, di sisi lain dibutuhkan kematian Allah. Allah tidak bisa mati. Karena itu Allah harus menjadi manusia supaya bisa mati. Oh, ungkapan-ungkapan ini sungguh luar biasa, saudara-saudari. Saya sangat kegirangan bisa mendengar ungkapan-ungkapan ini dan menyampaikannya kepada saudara-saudari. Allah memiliki darah. Dia membeli gereja dengan darahnya sendiri. Darah Allah, darah manusia Allah yang memiliki khasiat kekal. Inilah proses yang Allah lalui di tahap kedua, ya, di dalam peran putra. Nah, ketika kita memasuki hari ketiga FKKP kita dibawa kembali ke dalam peran roh. Ya, tadi mundur dulu ke peran putra tahap kedua, dan hari ketiga membawa kita kembali ke dalam tahap ketiga, yaitu tahap peran roh. Proses Allah Tritunggal yang berikutnya. Proses Allah Tritunggal yang terakhir, yaitu tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga ini, ya, tahap atau peran roh Allah menggantikan peran putra. Kita harus ingat, walaupun peran putra telah digantikan oleh roh, ingat mereka serentak ada dan saling huni. Nah, ketika roh Allah ini berperan di tahap ketiga, dia sudah bukan hanya sebagai roh Allah, saudara-saudari, tetapi sudah memiliki unsur yang lengkap, ya,
yaitu Roh Yesus. Roh Yesus itu lebih lengkap daripada Roh Kudus, saudara-saudari. Pertama-tama Roh Kudus Perjanjian Lama itu masih belum memiliki penambahan unsur. Kemudian ada Roh Kudus di Perjanjian Baru. Itu sudah ada penambahan unsur inkarnasi, unsur keinsanian. Tetapi Roh Yesus itu jauh lebih lengkap daripada Roh Kudus Perjanjian Baru. Ya, Roh Yesus itu sudah memiliki keinsanian, kehidupan insani, unsur kematiannya yang al-muhyin, dan unsur kebangkitannya, beserta unsur kenaikannya. Oh Tuhan Yesus, inilah Roh Yesus. Ya, peran Roh Allah di tahap ketiga. Di tahap pertama Roh Allah itu sudah ada, gitu. Tetapi di tahap ketiga, peran Roh Allah itu telah menjadi Roh Yesus. Ya, jadi inilah yang disampaikan oleh FKKP kita hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Tentang apa? Tentang Roh Yesus, saudara-saudari. Dan di poin yang B, hari ketiga itu bahwa Roh Yesus ini telah menderita. Roh Yesus ini telah melewati penderitaan sehingga kita yang memiliki Roh Yesus itu bisa menahan penderitaan. Sungguh sayang banyak orang Kristen hanya mengejar roh ekonomikal untuk kuasa. Padahal yang harus kita kejar itu adalah Roh Yesus agar kita bisa tahan menderita. Sungguh lucu sekali. Banyak orang Kristen mengejar roh kuasa, tetapi roh kuasa itu tidak membuat mereka tahan menderita. Sungguh lucu. Di satu sisi mereka mengaku memiliki roh kuasa, ya. Di sisi lain mereka tidak tahan menderita. Kenapa? Karena memang mereka tidak mengejar roh esensial. Apakah roh esensial? Ini Roh Yesus yang berhuni. Ya, Roh Allah di dalam tahap ketiga proses Allah. Ya, Paulus bisa tahan menderita karena dia memiliki Roh Yesus sebagai roh esensial. Sehingga dia bisa memberitakan Injil dalam segala macam penderitaan. Nah, hari ini semoga kita pun sedemikian, saudara-saudari. Kita harus lebih damba memberitakan Injil daripada memiliki kuasa. Dambakanlah, Tuhan, aku ingin memberitakan Injil. Pemberitaan Injilku adalah untuk penyaluran roh esensial. Soal roh ekonomikal terserah engkau. Engkau pasti menyertai ketika aku ada di jalan yang benar, ada di bawah pimpinan Roh Yesus. Pasti roh ekonomikal itu menyertai aku. Tuhan, tolong aku melaksanakan pemberitaan Injil yang adalah penyaluran roh esensial. Ya, ini harus menjadi doa kita. Baik, inilah poin yang kedua, yaitu Roh Yesus. Kemarin kita sudah membahas poin yang pertama, Trinitas Ilahi. Hari ini kita sudah melihat Roh Yesus yang ada di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Haleluya. Nah, sekarang saudara-saudari harus berbagi nikmat, ya, masih banyak waktu. Silahkan. Kemarin tidak ada waktu berbagi nikmat, boleh didobel juga kenikmatannya dengan yang kemarin. Ya.
Walaupun pemberitaan 2 hari ini cukup berat, sampaikan saja hanya yang didapatkan. Jangan merasa itu sedikit, sampaikan saja yang sedikit itu, pasti limpah ya. Silakan. Tuhan Yesus, amin. Mari, sampaikan saja. Puji Tuhan. Silakan. Saya ya, Silahkan. Saya dari dulu itu senang gitu ya baca buku-buku Watchman. Dalam pikiran saya mau belajar untuk menjadi benar gitu, untuk menjadi apa yang Tuhan mau. Jadi saya pelajarin itu ya, buku-buku itu. Jadi saya senang di dalam kayak pembentukan karakter, karena saya tahu saya ini nggak baik, jauh dari apa ya, hati gitu ya. Kita tahu hati kita itu kadang-kadang nggak sesuaian. Jadi saya mau belajar untuk menjadi orang baik gitu ya, menurut firman Tuhan. Jadi kalau ada perkara-perkara yang sesuatu tentang yang karakter, belajar yang di dalam tentang batin ya, itu saya suka sekali. Tetapi itu keinginan saya dulu, nggak ngerti harus ada hayat dulu yang ada di dalam kita. Tapi sesudah dengar dari pelajaran di FKKP atau dalam firman-firman, saya baru ngerti bahwa kita perlu hayat Tuhan di dalam kita untuk kita bisa bertumbuh ya seperti Tuhan itu. Dan saya nggak kepikir, sekarang baru saya ngerti itu ada roh esensial dan ada ekonomika. Jadi saya nggak kayaknya, nggak lah aku mau yang kayaknya di dalam batinku aja, di dalam rohku ini aja supaya aku berkenan gitu. Tapi puji Tuhan, makin hari saya makin mengerti, saya ada roh esensial dan juga ada roh ekonomikal. Dan sekarang juga tambah mengerti ada roh Yesus yang memampukan kita menghadapi semua kehidupan ya, di dalam kehidupan untuk melakukan apa yang firman Tuhan kehendaki dalam hidup, dalam penderitaan kah, dalam pelayanan atau dalam apa, itu roh ekonomikal. Tapi saya bersyukur ya, mengerti sekarang ada roh Yesus yang sudah lengkap gitu, roh Allah yang sudah melalui proses gitu ya. Saya bersyukur dengan pelajaran ini menjadi suatu terang ya. Kenapa gitu saya perlu satu keinginan, saya mau jadi orang baik dulu, jadi orang benar dulu, supaya inilah berkenan. Tapi bersyukur itu adalah tanda ada roh esensial di dalam saya ya. Terima kasih Pak Deki, terang yang sungguh membuka pengertian yang lengkap dengan pelajaran hari ini. Terima kasih Pak Deki. Puji Tuhan, saudari. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus. Silahkan saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, pagi ini juga saya bersyukur banyak hal yang saya nikmati ya dari pemberitaan saudara, terutama mengenai roh esensial bersama roh ekonomikal. Di sini katakan bahwa Tuhan Yesus menerima roh ekonomikal itu 2 kali ya. Ini belum pernah saya nikmati pun ya. Pertama saat dibaptis untuk ministry bumianya, dan saat dia naik untuk ministry surgawi. Selama ini salah-salahnya yang kita di dalam penginjilan itu sepertinya kita itu lebih ke arah roh ekonomikal ya.
karena melihat pengalaman-pengalaman yang lalu itu. Tapi puji Tuhan melalui pagi ini bahwa roh esensial ini adalah untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk pelayanan kita ya, pelayanan penyaluran roh esensial untuk ke semua orang. Melalui pelayanan roh esensial inilah maka roh ekonomikal pasti mengikuti. Ini sangat menyuplai saya pagi ini ya saudara. Puji Tuhan terhadap perkara ini. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara-saudari yang lain. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Pagi ini saya juga menikmati apa yang tadi saudara sampaikan ya. Mungkin saya untuk merangkai kata-kata mungkin agak susah, tetapi yang saya terjemah dari tadi yang diuraikan adalah roh ekonomikal dan roh esensial ya. Tadi juga Tuhan mendapatkan roh ekonomikal 2 kali ya, tetapi kita setelah percaya Tuhan ini ada roh esensial ya, dan kita memang bukan untuk mengejar roh ekonomikal ya, tetapi esensial dulu, yaitu menikmati Dia, tersuplai oleh Dia, sehingga ketika pemberitaan itu adalah roh ekonomikal itu yang mengikuti ya. Ya mungkin kalau kata-katanya salah mungkin bisa dibetulkan ya, tetapi itu yang saya tangkap, bagaimana kita keseharian kita untuk menikmati Dia, roh esensial ini, sehingga untuk menyalurkan Kristus itu sendiri ya. Ya kalau tadi yang diuraikan banyak yang mengejar roh kuasa ya, tetapi tadi yang dikatakan saya juga terjemah di poin B tadi ya, bahwa roh ini esensial ini atau roh insani ini yang dapat menahan penderitaan ya, sehingga Rasul Paulus ketika dia dalam penderitaannya dia dapat tahan ya, itu bukan dengan dirinya sendiri tetapi roh yang di dalam itu ya. Nah ini yang menjamah saya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan disambung, masih cukup banyak waktu. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, mengucap syukur saudari ya, kita disingkapkan perkara roh Allah ya. Di sini pagi hari ini kita menikmati apa itu roh esensial dan apa itu roh kuasa atau roh ekonomika. Keperluan Tuhan Allah hari ini adalah pembangunan tubuhnya. Ini diperlukan kedua roh yang sedemikian saudari ya. Roh esensial itu di dalam kita untuk pertumbuhan hayat kita, sedangkan roh ekonomikal adalah pencurahan roh secara luaran untuk pergerakan kita bagi penginjilan, seperti itu ya saudara. Tetapi saudara tadi juga uraikan bahwa kita tidak perlu mengejar yang ekonomikal, asalkan kita terus menikmati yang esensial ini, itu hayat Allah yang sudah ada di dalam kita, maka dengan sendirinya ekonomikal itu juga dicurahkan. Demikian ya saudara ya. Saya juga ingat ya di Perjanjian Lama, karena roh itu belum ada ya, pekerjaan Allah ya hanya dicurahkan sebagai roh ekonomikal. Seperti kita lihat Simpson ya, dia punya kekuatan seperti itu, tetapi dia tidak memiliki roh esensial di dalamnya, sehingga ya Simpson tetap tidak ada perbauran Allah, tidak bagi hidup, bukan bagi pembangunan rencana Allah, karena realitas pembangunan Allah hari ini di dalam perjanjian baru. Jadi pertambahan Allah di dalam kita secara esensial ini adalah untuk pembangunan tubuh, bukan hanya secara luaran ya, kita memiliki kuasa Allah, tetapi di dalam pun kita ada pertambahan hayat Allah bagi pertumbuhan hayat Allah di dalam kita, pertumbuhan hayat kita di dalam Allah untuk pembangunan tubuh sebagai keperluan Tuhan hari ini. Dari mengucap syukur ya, bahwa hari ini banyak aspek-aspek roh dibukakan di dalam kita. Roh Yesus Kristus terutama mengacu kepada roh insani Tuhan waktu dia hidup di bumi, bagaimana dia bisa menahan penderitaan, dia tunduk kepada Bapa, menempuh penghidupan
yang rendah, yang ditolak, itu semuanya mengacu kepada roh Yesus ini. Yang hari ini perlu juga kita alami, saudara ya. Mengalami roh Yesus itu akan membuat kita itu bisa memperhidupkan Kristus ya, memperhidupkan Allah ya, Tuhan Yesus ya. Mengalami roh Yesus ini juga membuat kita tuh tahan menderita atas segala situasi bagi ekonomi Allah. Ucap syukur begitu jelas hari ini roh itu diwahyukan kepada kita agar kita semuanya boleh berbagian di dalam perampungan kehendak Allah hari ini, yaitu gerejanya. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Masih ada waktu, silahkan saudara-saudari. Amin. Yuk langsung, jangan lama-lama, open mic. Amin. Tuhan Yesus. Silakan. Ya, silakan. Saudara mau bertanya. Amin. Roh yang saat manusia kita percaya kepada Yesus dibaptis ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh, itu roh yang didapat waktu pembaptisan itu sudah termasuk roh itu. Itu yang saya tanya. Terima kasih. Siapa yang dibaptis? Ya, siapa yang percaya dan dibaptis? Ya, kan dibaptis ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, yang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah termasuk dengan roh Yesus itu. Itu yang saya tanya, saudara. Amin. Terima kasih. Ya, roh perjanjian baru itu kan roh Yesus. Ya pasti Amin. termasuk, karena hari ini hanya ada satu roh. Tidak ada banyak roh. Ya. Setiap orang percaya menerima roh Yesus. Hanya ada satu Amin. roh, saudari. Amin. Karena selama ini kan kita cuma tahu Roh Kudus ya. Setelah penyebaran atau penerangan berita pagi ini, lebih jelas lagi bahwa Roh Kudus itu adalah roh Yesus yang sudah melalui proses. Nah, ini juga baru sudah dengar-dengar waktu lalu-lalu, tapi belum begitu jelas seperti pagi ini. Ya, terlebih lagi penerangan saudara lebih jelas lagi bahwa Roh Kudus itu adalah roh Yesus Kristus, ya, roh Yesus, roh itu. Nah, itu lebih jelas lagi ya, puji Tuhan. Kita semua sudah memiliki roh itu, roh yang al-muhid, yang Tuhan salurkan di dalam pada saat kita dibaptis ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, Amin. Jadi banyak sebutan roh, tetapi hanya ada satu roh. Amin. Dan tentang roh Yesus, itu adalah roh yang lengkap. Sebetulnya roh yang al-muhid, itulah roh Yesus itu. Karena roh itu al-muhid, jadi banyak sebutannya gitu. Dan semua sebutan itu benar, tetapi hanya ada satu roh. Hanya saja yang mungkin kita baru sadari adalah Roh Kudus atau Roh Allah dalam perjanjian baru adalah roh Yesus. Nah, itu yang mungkin perlu terkesan ya di dalam diri kita. Roh Allah dalam perjanjian baru adalah roh Yesus. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan.
buat berita demi berita ya Tuhan. Benar Tuhan. Biarlah kami terus berselera ya Tuhan terhadap Ya. berita demi berita. Amin. Kau membawa kami lebih tinggi lagi dalam kenikmatan kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Dan biarlah berita demi berita ini Tuhan Yesus menjadi pengalaman kami, Amin. tersusun ke dalam kami. Amin. Tuhan, sungguh kami perlu diri-Mu untuk menikmati berita-berita ini. Amin. Tanpa diri-Mu, Tuhan, kami tidak mungkin bisa menikmati berita-berita ini Amin. yang begitu tinggi, dalam, dan misterius. Amin. Dengan pemahaman alamiah kami, tidak mungkin kami bisa menikmati diri-Mu melalui berita-berita ini. Ya, amin. Beri kepada kami selera yang lebih, penuntutan yang lebih, kengototan yang lebih, untuk kami masuk ke dalam semua kekayaan-Mu di dalam berita-berita ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Sampai jumpa ya saudara-saudari. Amin. Terima kasih saudara Diki, saudara-saudara. Terima kasih saudara Diki. Amin. Ya, amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin.